Hai, selamat pagi murid-murid kelas 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Yakin kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema yang ketiga, lingkungan sekolahku. Sudah sarapan ya kalian semua ya? Miss yakin pasti sudah siap untuk belajar hari ini. Dan juga sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya? Pasti sudah. And don't forget, before and after you study, you must praying to the God ya. Let's start our study today. Sekolah adalah tempat belajar. Kita belajar bersama teman-teman. Kita harus menjaganya agar tetap bersih. Sekolah bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan sekolah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, walaupun di masa pandemi ini kalian tidak ke sekolah, tapi saat nanti kalian ke sekolah, kalian juga harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menjaga kebersihan lingkungan rumah. Nah, sama juga ya, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswanya belajar dengan nyaman. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut ini bersama-sama. Kalian membacanya juga ya di rumah. Membersihkan halaman sekolah. Semalam angin bertiup kencang. Halaman sekolah penuh daun berguguran. Bu guru mengajak siswa membersihkan halaman sekolah. Bu guru mengajak siswa menyapu halaman. Anak-anak, tolong sapulah halaman sekolah kita sampai bersih ya. Bu guru juga mengajak siswa untuk membuang sampah dedaunan di tempat sampah. Buanglah sampah dedaunan di tempat sampah. Semua siswa bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Dani dan teman-temannya bekerja dengan semangat. Nah, selanjutnya kalian bisa membuka buku tematik kalian. Ada pertanyaan sesuai dengan teks bacaan tadi ya. Yuk kita jawab sama-sama. Nomor 1, apa yang terjadi semalaman? Ya, semalam angin bertiup kencang. Nomor 2, ada apa dengan halaman sekolah? Ya, halaman sekolah penuh daun berguguran. Selanjutnya nomor 3, Bu guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan apa? Bu guru mengajak siswa untuk membersihkan halaman sekolah. Yang keempat, apa saja yang diperintahkan oleh Bu guru? Bu guru memerintahkan siswa untuk menyapu halaman dan membuang sampah dedaunan di tempat sampah. Yang kelima, bagaimana Dani dan teman-temannya melakukan pekerjaan itu? Mereka bekerja dengan semangat. Selanjutnya kita akan belajar sila ketiga Pancasila. Ada yang masih ingat? Ya, Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga. Lambangnya adalah pohon beringin. Arti dari pohon beringin yaitu pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, yaitu Indonesia. Nah, sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia ya. Contoh sikap sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, mengikuti upacara dengan tertib. Yang kedua, mengutamakan kepentingan sekolah. Yang ketiga, mencintai dan menghormati teman, guru,
dan petugas sekolah. Nah, kalian harus saling menghormati antar sesama. Dengan persatuan Indonesia, maka kita akan hidup rukun. Berikutnya, olahraga membuat tubuh sehat. Lingkungan bersih juga membuat tubuh sehat. Kebersihan, pangkal kesehatan. Tuhan menyukai kebersihan dan orang yang bertubuh sehat. Oleh karena itu, kalian harus selalu menjaga kebersihan supaya kalian sehat ya. Berikutnya, di tema 6 kali ini, subtema 3, kita akan mempraktikkan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Saat melakukan lompat tali, terdapat beberapa gerakan, yaitu gerakan tolakan, gerakan melayang, dan mendarat. Kalian pernah ya bermain lompat tali? Lompat tali biasanya menggunakan satu kaki. Itu namanya kita melakukan gerakan tolakan. Lalu saat melompat kita akan melayang. Kemudian setelah itu mendarat kembali. Nah, gerakan berjalan dengan satu kaki bisa memperkuat otot tubuh. Yuk kita menambah wawasan. Bacalah teks berikut. Engklek. Pernah ya kalian mendengarnya? Engklek adalah permainan tradisional. Ada yang menyebutnya taplak gunung dan sudamanda. Bermain engklek bagus untuk otot tubuh. Permainan engklek dapat melatih otot tungkai dan juga keseimbangan karena kalian menggunakan satu kaki untuk menopang tubuh kalian ya. Bermain engklek juga membuatmu akrab dengan temanmu. Nah, pernah tidak kalian bermain engklek? Miss yakin pasti ada yang pernah melakukan permainan ini ya. Sangat seru loh melakukan permainan tradisional ini. Kalian bisa mencobanya di rumah ya, bermain bersama teman kalian di rumah ataupun bermain dengan adik kalian. Selanjutnya, mari kita membaca percakapan berikut kerja bakti di sekolah. Hari Sabtu, anak-anak SD Mekar melaksanakan kerja bakti. Bu Dewi memimpin anak-anak membersihkan kelas. Bu Dewi membagi tugas kepada tiap-tiap anak. Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Baik Bu, ini pajangan terbuat dari apa Bu? Pajangan tersebut terbuat dari sampah daun kering. Bagus sekali ya Bu. Iya, hati-hati membersihkan pajangannya ya Tegar. Baik Bu. Diana, tolong sapu lantai sampai bersih. Siap Bu. Tugas saya apa Bu? Jovan, tugasmu mengelap kaca jendela. Siap Bu. Yumna, bantu Diana menyapu lantai ya. Siap Bu. Nah, itu adalah percakapan di kelas untuk membersihkan kelas ya. Nah, pada percakapan tadi terdapat kalimat perintah dan kalimat tanggapannya. Kalimat perintah adalah kalimat yang diucapkan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu. Yuk kita tulis ya di buku tematik kalian. Yang pertama ada kalimatnya, Tegar, tolong bersihkan pajangan bunga di pojokan kelas. Tanggapannya, baik Bu. Yang kedua, Diana, tolong sapu lantai sampai bersih. Tanggapannya, siap Bu. Nah, untuk 3, 4, dan 5 kalian lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Sampah hasil kerja bakti anak-anak dikumpulkan. Pak Guru memerintahkan anak-anak memilah sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Siswa mengambil sampah yang dapat didaur ulang, misalnya kertas, kaleng, plastik, dan kardus. Mereka akan belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat untuk menimbang yaitu gantungan baju, kantong plastik, bulatan tanah liat. Nah, kalian bisa menggantinya dengan kelereng juga ya, serta ranting pohon atau benda apapun yang bentuknya sama. Kalian bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah kalian untuk melakukan timbangan tidak baku ini ya. Mari kita membaca petunjuk berikut. Langkah-langkah menimbang dengan alat sederhana. Yang pertama, siapkan alat penimbang.
Yang kedua, buatlah bulatan-bulatan kecil dari tanah liat. Usahakan ukurannya sama. Nah, untuk memudahkannya kalian bisa menggunakan kelereng ya. Yang ketiga, potonglah ranting pohon sehingga panjangnya mirip. Lalu yang keempat, kaitkan kedua plastik di ujung timbangan seperti gambar ya. Yang kelima, masukkan benda yang akan ditimbang, misalnya botol plastik, ke dalam salah satu plastik. Yang keenam, masukkan tanah liat atau kelereng tadi ke dalam plastik lainnya hingga kedua plastik seimbang. Maka terciptalah timbangan sederhana dengan alat ukur satuan tidak baku. Jika kalian menimbang botol plastik, kalian dapat menghitungnya ada berapa kelereng yang digunakan sehingga timbangan itu sama sejajar. Kalau timbangannya yang satu agak lebih di bawah, berarti dia lebih berat. Dan yang agak naik ke atas maka lebih ringan. Nah, kalian bisa melakukan praktek ini di rumah ya. Minta bantuan orang tua kalian untuk membuatkan timbangan sederhana dengan satuan alat ukur tidak baku. Jika kalian tidak punya kelereng, kalian bisa menggunakan benda-benda lain yang ukurannya sama dan bentuknya sama, sehingga akan memudahkan kalian untuk menghitungnya. Mau ya kalian mencoba melakukannya? Selanjutnya ada pemilahan sampah. Sampah dibagi menjadi dua. Ada sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Biasanya bahan-bahannya mudah hancur. Contohnya ada sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan, ataupun kotoran-kotoran hewan. Dan berikutnya ada sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Nah, biasanya bahan ini bersifat tidak mudah hancur. Contoh dari sampah non-organik adalah plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling kaca, dan lain-lain. Kalian pernah melihat kan tempat sampah seperti pada gambar? Ada sampah organik dan sampah non-organik. Saat kalian membuang sampah, kalian bisa memilihnya. Sampah tersebut mau dibuang di mana? Di yang organik atau non-organik? Karena kalian sudah tahu kan, yang termasuk sampah organik apa saja, yang termasuk sampah non-organik juga apa saja. Kalian sudah mengerti ya? Kalian bisa melihat gambar-gambarnya sebagai berikut ini. Sampah non-organik atau anorganik biasanya juga bisa didaur ulang ya, atau digunakan kembali, seperti botol ataupun plastik yang bisa dijadikan hiasan. Nah, bagaimana cara memilah sampah? Kalian harus memilahnya, yang termasuk organik yang mana, yang termasuk anorganik yang mana, dan juga ada yang termasuk sampah residu. Nah, sampah residu ini kalian bisa melihat contohnya ya. Ada bekas suntikan ataupun CD bekas, adapun bekas botol spray penyemprot nyamuk ya. Kalian bisa membedakannya dan membuangnya sesuai tempatnya ya. Pentingnya kebersihan dan kerapian di lingkungan sekolah sudah seharusnya selalu dikomunikasikan kepada warga sekolah. Nah, siapa saja sih yang termasuk warga sekolah? Ya, warga sekolah itu ada kamu sebagai siswa, Miss Lia sebagai guru ataupun ada kepala sekolah, dan juga ada penjaga sekolah di lingkungan sekolah, juga orang tua kalian yang jika datang ke sekolah. Mereka semua adalah warga sekolah yang harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, salah satu cara mengkomunikasikan kebersihan biasanya kita melalui poster. Apakah kalian tahu apa itu poster? Ya, poster adalah pengumuman bergambar.
Pernah ya kalian melihat di jalan-jalan ada poster pengumuman tapi ada gambarnya tapi ada pemberitahuannya juga ya. Poster merupakan media yang berisikan huruf dan gambar yang menarik. Isi dari poster bisa berupa ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, kalian pasti pernah ya melihat poster. Berikut Miss Lia lampirkan beberapa contoh poster tentang menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama ada buanglah sampah pada tempatnya dan juga jagalah kebersihan. Itu mengajak kalian untuk melakukan sesuatu, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan mengukur satuan benda dengan alat ukur tidak baku seperti tadi yang sudah pernah kita bahas ya. Di rumah, Tegar mengulangi pelajaran di sekolah. Dia mempraktekkan kembali cara menghitung berat benda. Dia segera mengambil alat-alat yang diperlukan, yaitu gantungan baju, kancing baju, plastik, dan kelereng. Tegar mengambil 2 benda untuk diukur, yaitu koran bekas dan toples. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihat di buku tematik kalian ya. Ada 2 benda yang diukur oleh Tegar. Koran bekas dan juga toples plastik. Kalian bisa lihat berat benda koran bekas adalah berapa dan juga toples plastik juga berapa dengan menghitung jumlah kelereng dan kancing bajunya. Ayo kita menjawab pertanyaan berikut sesuai dengan gambar pengukuran Tegar tadi ya. 1. Berat koran sebanding dengan bla 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 kelereng dan bla 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 kancing baju. Kalian bisa menghitungnya ya. Ya, 5 kelereng dan 5 kancing baju. Yang kedua, di antara 2 benda tersebut, benda yang lebih berat yang mana? Ya, koran. Yang ketiga, di antara 2 benda tersebut, benda yang lebih ringan adalah toples plastik. Selanjutnya nomor 4. Berat toples plastik bekas sebanding dengan berapa kelereng dan berapa kancing baju? Ya, 3 kelereng dan 3 kancing baju. Kalian bisa menyalin jawabannya di buku tematik kalian ya. Berikutnya, mari kita membuat kalimat perintah sesuai dengan gambar yang ada ya. Kalimat perintah yaitu kalimat yang berisi untuk membuat orang melakukan sesuatu. Yang pertama, kalian bisa melihat gambarnya. Ada seorang anak sedang membuang sampah sembarangan. Maka kalimat perintah yang harus ditulis adalah, ya, jangan membuang sampah sembarangan, Tom. Nah, yang nomor 2, ada seorang anak sedang membuang sampah ke tempat sampah. Maka perintahnya, Rudy, tolong buang sampah ini pada tempatnya. Lalu yang ketiga, Andi, jangan mencoret-coret dinding sekolah ya. Kemudian yang keempat, Rina, tolong bersihkan kaca jendela ya. Yang kelima, Shera, tolong sapu lantainya ya. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya diakhiri oleh tanda seru. Garis 1 ada titik di bawahnya. Paham ya? Berikutnya adalah kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang bisa dilihat dari segala arah karena memiliki panjang, lebar, dan ketebalan. Jadi mau lihat dari samping, dari depan, ataupun dari belakang kelihatan ya. Contohnya adalah pot, vas bunga, keramik, patung, guci, dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti pernah melihatnya kan? Benda-benda tersebut itu adalah merupakan karya seni 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi seperti lukisan ataupun gambar ya.
Kalian juga bisa membuat karya 3 dimensi menggunakan plastisin ataupun lilin mainan ya. Kalian bisa membentuk apapun menggunakan lilin mainan tersebut. Nah, hasilnya adalah karya seni 3 dimensi. Mengerti ya? Ya, itu adalah pembelajaran tematik kita hari ini. Kita sudah belajar tentang kalimat perintah, juga menimbang dengan ukuran yang tidak baku, serta belajar bekerja sama dalam membersihkan kelas. Semangat selalu ya belajar dari rumahnya. Tetap jaga kesehatan kalian, dan juga jika keluar rumah harus mengikuti protokol kesehatan ya. Rajin mencuci tangan dan juga memakai masker. Harus rajin belajar dan juga selalu membantu orang tua di rumah. Miss berharap kalian dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.